Jagoan baru dari ekonomi nanas dan jeruk nipis. Duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis. Wangi segarnya nanas pecah. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Waktu aku piping, mau aku bake, aku baru sadar. Kenapa aku bikin bentuknya kayak gini ya? Kan Paris-Brest itu bentuknya nggak kayak gini. Kenapa aku malah pakai nozzle yang stars? Oh my God! Top 6, yes, akhirnya mencapai satu milestone yang luar biasa walaupun harus melewati 3 kali pressure test berturut-turut. Memang itu strategiku sih. Masuk ke galeri sebagai top 6 perasaan aku luar biasa. Tapi ada takutnya juga karena sebelumnya kita masaknya beramai-ramai. Tapi kali ini kita cuma berenam. Siap gas terus. Masuk ke galeri sudah ada lid yang tertutup di depan. Tapi lidnya tuh banyak banget, kayak tantangan di challenge pertama 25 makanan Nusantara. Masa diulang lagi, Chef? Oh wow, selamat datang di Galeri MasterChef Indonesia Top 6 MasterChef Indonesia season ke-12. Jadi yang nyangka ada di top 6 ini cuma Fajar sama Desi ya, sisanya nggak ada yang nyangka ini. Nah, Betul, Chef. Betul. Sebenarnya sih apapun di atas top 10 tuh udah big bonus ya buat aku. Jadi masuk ke top 6 juga gitu, aku ngerasa ini udah big bonus. Aku menyangka aku berada di top 6 karena dari awal aku sudah plan aku harus gimana dan tujuan aku apa. Jadi sampai di titik ini aku bersyukur dan aku udah bilang ke diri aku bahwa ya ini go as my plan gitu. Emang kamu nyangkanya sampai mana, Akila? Kemarin sih ngambil apron putihku lagi, terus aku udah kayak ya udah nggak apa-apa. Jadi aku lebih ke waktu black team, aku pengen dapat apron putihku dulu, sampai situ doang. Tapi sekarang masih semangat Masih. berkompetisi. Kembali dari black team sebenarnya aku cuman mau ambil apron putihku balik karena aku belum nunjukin semua kemampuan aku. Tapi aku tetap nggak nyangka sekarang bisa sampai di top 6. Nggak terasa ya setelah semua yang kalian lalui di sini. Challenge after challenge, team challenge, sudah offside challenge, sudah masak untuk guest star. Sekarang ada di tahap ini, sebentar lagi top 5, top 4, top 3, grand final, dan tidak lama lagi akan ada satu orang yang akan mengangkat piala MasterChef Indonesia season ke-12. How do you feel, Fajar? Semangat, Chef. Semangat? Ya. Biarpun ditinggal Zahra nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Chef. Wow, Chef. Nangis tadi, nangis. Nangis, nangis banget. Iya, Fajar nangisnya lebih kejar ditinggal Manik loh daripada ditinggal Zahra. Agak kejer itu nangisnya. Zahra baru aja pulang dan dia tereliminasi di top 8. Jadi di sini aku sedih pasti, tapi di sisi lain aku juga senang. Zahra udah bukan kompetitorku lagi, dia udah fokus buat doain aku sekarang. Udah nih, lawan terberat buat kamu siapa? Saya mau bilang Akila aja, Kenapa? biar dia besar kepala, Jumawa terus kalah di ronde ini. Itu strategi dong. Oh Iya, iya. strategi. Ya Akila tuh masih muda ya, jadi kalau dipuji-puji sedikit, dia bakal besar kepala, terlalu nyantai, jumawa, dan akhirnya terperosok ke dalam jurang. Which is apa yang aku mau. Akila, siapa lawan terberat? Yang jelas bukan Kak Dani, Kak Fajar. Boring. Bung Wiji, siapa lawan terberat? Beli COVID. Desi, siapa lawan terberat? Sama, COVID juga. Itu diam-diam juga mematikan itu. Diam-diam mematikan. Ya, Suka salah sesening dia, agak keasinan. sama juga Fajar juga gitu kok. Kok jadi saya tiba-tiba? Kita masih belum melihat banyak jurus-jurus Sofit yang diumpetin kok, selain udang berdiri sama kroketnya dia itu. Fajar, siapa? Saya Dani, Chef. Lawan beratnya Kak Fajar, Kak Dani. Kak Fajar nih, kamu bercanda atau gimana sih? Dani. Ya dia maksa tuh, biar senang aja, biar ada yang ngevote gitu. Iya, terima kasih udah
Walaupun dengan skill-skill yang biasa aja dia, tapi rasanya konsep dan flavor-flavor yang dia buat itu enak. Hoved, siapa lawan terberat? Pastinya Fajar satu. Karena dari segi skill dan kemampuan dia dalam memasak itu luar biasa. Di depan kalian ini sudah terdapat lid ya, yang pastinya berisi tantangan kalian hari ini. Sudah ada yang bisa untuk menduga-duga apa isinya? Paiset. Kamu, Dani? Jeroan. Kita kasih clue kali ya, ini adalah berbagai macam bahan yang telah melalui sebuah proses. Sosis. Oh, bahan matang kayak gitu. Proses yang cukup common di seluruh penjuru negara ada Fermentasi. Fermentasi. Ya, Oh. saya perlihatkan ya. Tape, tape singkong ya. Kemudian ada terasi, natto, ada Black beans. Black beans. petis, cincalok, makikoi. Ini adalah red miso, angcau, tauco. Ini ada dunjang, tape ketan hitam, tempoyak. Dan yang terakhir ini adalah fuchung. Jadi semua fermentasinya sudah kita buka dan kalian sudah melihat semua ya. Ternyata setelah dibuka isinya itu fermented item. Wah, di sini aku seneng banget karena aku personally juga suka banget sama fermentasi. Aku bahkan sering trial juga di rumah soal fermentasi. Jadi aku seneng banget ya. Mana yang menurut kalian paling tidak familiar? Lumayan Koi banyak. sama Lumayan banyak cincalok sih. yang dua. Makikoi sama cincalok. Cincalok itu cukup terkenal loh. Ya, di Sumatera ya. Dari semua bahan yang ada di dalam lid itu ada beberapa bahan yang benar-benar bagi saya itu masih baru dan belum pernah lihat dan juga belum pernah masak. Sudah ada banyak pilihan ya. Kami akan menguji kreativitas kalian dalam mengolah hidangan. Di sini kalian harus mengolah sebuah hidangan dengan menggunakan 2 jenis dari bahan-bahan fermentasi tersebut. Bahan-bahan tersebut sudah ada di pantry, kalian bisa ambil. Jadi bisa aja sama ya, tidak masalah. Kalian bebas mau membuat hidangan apa saja. Mempunyai waktu 60 menit. Aku kurang familiar dengan bahan ini, tapi dikasih waktu 60 menit. Mau nggak mau, aku harus selesaikan hidangan ini dengan baik. Kira-kira Dani mau pilih apa dan apa? So far kayaknya tauco sama black bean. Boring. 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 Emang masakannya Kak Denny kan semua boring. Dia cuma main aman aja. Ya yang penting nyambung kan. Halo. Bu Wiji mau Terlalu apa? deket nyambungnya. Masih bingung soal ada 2 pilihan sih, Chef. Terasi sama petis atau itu fucuk namanya. Pucung sama? yang angco itu. Hoved? Tape singkong sepertinya sama tempoyak sama coba antar satu. Oke, kalian bebas untuk mondar-mandir ke pantry dan juga ke utensil room. So far, untuk tantangan kali ini aku masih memiliki konsep dan aku tahu aku mau buat apa, jadi aku akan maksimalin yang terbaik. So, waktu memasak kalian 60 menit dimulai dari sekarang. Fermented ingredients. Para kontestan harus masak menggunakan 2 bahan menjadi sebuah hidangan terbaiknya. Waktu dimulai aku langsung buru-buru ke pantry untuk ambil beberapa bahan dan juga aku langsung ke utensil room untuk ambil alat-alat yang aku perluin. Dessert. Aku langsung kepikiran mau bikin dessert yang ada ice creamnya, terus aku mau bikin Paris Braiche gitu. Karena aku mau buat ice cream, aku nggak lupa juga ambil susu, krim, gula, sama telur. Selain tauco sama black bean-nya, aku harus ngambil cabai, tahu, daging cincang, jahe, dan bawang-bawangan beserta beraneka macam saus oriental untuk melengkapi dish aku. Setelah aku lihat banyak fermentasi yang di depan, aku putuskan untuk mengambil tape dan angcau. Tujuanku ingin membuat dessert. Semoga saja aku bisa membuat dessert di challenge kali ini dengan bahan-bahan fermentasi di depan.
15 menit pertama aku langsung rendam berasnya karena untuk proses pemasakan beras yang cepat itu untuk short grain kita harus rendam minimal tuh 15-30 menit. Lalu aku lanjut untuk proses pembuatan dari filling mandunya. Untuk kulit mandunya sendiri kebetulan aku bikin from scratch. Untuk proses pembuatan kulitnya sebenarnya simple ya, hanya menggunakan tepung dan air yang hangat-hangat kuku. Untuk tepungnya sendiri aku campurkan sedikit tapioka untuk menambahkan kelenturan dari tekstur kulit mandunya. Jadi hal pertama yang aku lakuin pas sampai di bench adalah mengupas dan mengolah aromatiknya. Ada jahe, ada bawang putih, dan elemen-elemen umaminya juga aku siapin. Kayaknya yang ngambil untuk fermentasi ini mereka pilih yang aman semua. Iya, mayoritas yang aman karena mungkin belum nggak familiar ya. Mereka takut juga ya untuk coba. Iya. Dan juga strategi ya, karena strategi. This late of the game udah tinggal berapa? 6 besar. 6 besar. Sayang banget kalau sampai ceroboh. Betul. Atau show off, taunya itu membuat mereka terpuruk kan. Betul. Itu yang sangat disayangkan ya harusnya. Banyak yang menarik ya ini. Iya. Saya mulai prepare untuk membersihkan kepitingnya. Setelah bersih lalu saya potong-potong, saya belah jadi 4. Saya masak air, biarkan hingga mendidih. Saya sampai sejauh ini melangkahnya. Dari yang saya pulang, sampai saya masuk lagi, berkali-kali masuk pressure test, dan bisa di top 6 itu benar-benar nggak nyangka. Oke, dibilang boring sama Chef Yuna karena memilih black bean sama tauco ya. Ya biasa, Chef Yuna kan bebas beropini, tapi biar dia agak bahagia saya tambahkan, ini baca aja makiko, ini bahan yang foreign untuk saya, kepiting fermentasi, tapi dia bisa nambah cita rasa umami, jadi saya tambahkan ke dish saya ini nanti untuk menambahkan X faktor. Aku hari ini mau buat mapo tofu. Aku milih mapo tofu karena aku suka makanan klasik yang executed well. Hal pertama yang aku bikin yaitu ice cream, karena ice cream itu membutuhkan waktu yang lama untuk dia bisa jadi set jadi ice cream. Ini kali pertama aku bikin ice cream di galeri, karena udah top 6 aku mau ngeluarin jurus ice cream. Aku kali ini mau bikin ice cream tape ketan hitam. Pasti rasanya enak. Jadi di sini aku planning buat combine si tape ketan dan juga tape singkong, tapi dengan dijembatani sama singkong itu sendiri yang nanti aku akan buat sebagai getuk. Stop buat dessert, please. Dan tentang Anda nggak bisa terus Anda menyuruh orang tidak untuk membuat itu ya. Please Dani, is it your strategy? Dani, kamu nggak usah nyuruh orang untuk buat sesuatu yang mereka nggak bisa, ataupun mereka pedenya buat dessert ya udah biarin buat dessert. Kamu kalau buat tumisan doang ya udah silakan buat tumisan doang. Aku mau membuat mousse-nya dengan mencari tekstur, aku mengambil tape singkongnya dan aku blend dengan whipping cream. Tapi karena aku nervous, aku menjatuhkan blender ke depan. Go ahead. Ya, waktu kalian tinggal 45 menit lagi ya. Chef. Ya, Chef. Di menit 45 aku menumbuk Sichuan pepper yang udah disangrai untuk nantinya ditambahkan kepada final dish untuk aromatiknya. Waktu tersisa 45 menit, aku masih mixer whipping cream. Itu untuk adonan mousse-nya. Sisa waktu 45 menit, Chef Rudy visit ke pen saya dan menanyakan saya masak apa. Akhirnya bikin apa nih ya? Ini nanti bikin ala Chinese style. Jadi ada nasi, ada sayur kayak satu paket nasi. Kepitingnya disajikan dengan kulit atau dilepas kulit? Sama kulitnya nanti. Oh, sama kulitnya ya. Jadi kayak tausi, hijau tausi kayak gitu. Oh, ini yang dipilih adalah tausi. Iya, sama tausi, sama sedikit terasi nanti. Kayaknya masih make sense ya. Harusnya enak. Dan harusnya Bu Wiji di tantangan yang ini harusnya kuat. Ya, karena sudah familiar ya. Mudah-mudahan ya, Chef ya. Wiji, good luck ya. Makasih, Chef. Ya. Di sini karena konsepnya menu rumahan sebenarnya sih, bukan yang kita di restoran itu enggak. Jadi ya konsepnya benar-benar menu makanan rumahan.
Desi. Halo, Chef Rudi. Iya. Oke, akhirnya kamu pilih apa fermentasinya? Akhirnya saya pilih kombinasi doenjang dengan black bean, Chef. Ya, saya sudah nyangka kamu akan ambil itu. Jadi masakannya apa? Jadi hari ini saya mau bikin Korean complete meal gitu, Chef. Ada mandu, nanti mandunya saya kasih black bean. Jadi ketika dimakan dapat teksturnya dari situ. Terus untuk doenjangnya saya bikin doenjang jjigae. Jadi kayak sup doenjang Ya. gitu. Oh, bagus idenya ya. Iya, terima kasih, Chef. Good luck ya. Terima kasih, Chef Rudi. Jadi untuk doenjang jjigae sendiri sebenarnya itu lebih ke fermented soybean soup. Di dalamnya itu ada protein seperti tahu, ada daging ayam. Selain itu untuk sayurannya sendiri aku akan menambahkan zucchini, jagung, dan lain-lain. Tadinya pengen bikin jajangmyeon gitu, tapi nggak memungkinkan karena pas aku cium aromanya dia agak asin banget gitu. Jadi kayaknya mau aku taruh di mandu aja. Sambil nunggu ice cream yang ngeset, aku juga bikin adonan choux untuk bikin pari breastnya. Karena adonan choux itu juga membutuhkan waktu yang lama saat ngoven. Aku sebenarnya agak worry kalau misalnya aku nggak tahu si kondimennya, tapi ternyata ada beberapa yang aku tahu. Kali ini aku mau pakai tape ketan sama tape kuning. Soalnya aku kali ini pengen bikin dessert. Menurut aku ini lumayan sulit, cuman aku tidak menyerah untuk mencoba. Fermentasi yang aku ambil hari ini tuh hampir sama Fajar, bukan hampir sama sih, sama persis. Jadi aku pakai singkong dan apa ini? Wancau. Aku nekat coba dessert hari ini. Di sini aku langsung prepare secepatnya untuk membuat si meringue shards. Jadi maunya aku getuknya ini di cover sama meringue shards, tapi meringue aku ini kayaknya kurang bagus kalau dibuat meringue shards. Jadi aku cancel dan buat tape cake. Yang kedua, aku menjatuhkan bowl lagi. Wah, ini pertama kali masak dengan top 6, aku merasa sangat-sangat nervous loh. Waktu aku piping, mau aku bake, aku baru sadar. Kenapa aku bikin bentuknya kayak gini ya? Kan pari breast itu bentuknya nggak kayak gini. Kenapa aku malah pakai nozzle yang stars? Oh my God! Aku mencoba untuk memixing si whipping cream. Ternyata aku nggak tahu ya kenapa ini memakan waktu yang sangat-sangat lama. Waktuku habis hanya untuk memixing whipping creamnya aja loh. Waktunya tersisa 30 menit. Yes, Chef. Saya mulai mengoseng bumbunya, lalu saya masukkan kepiting gorengnya, saya masak sebentar, nggak begitu lama. Kenapa saya memilih kepiting di sini untuk seafoodnya? Karena di saat saya pengen ngolah ikan, saya tuh nggak ketemu ikan yang saya mau. Dan akhirnya pilihan jatuhlah pada kepiting. Waktu sisa 30 menit di sini aku langsung prepare untuk adonan si tape cakeku. Jadi si tape singkongnya aku mash hancur sedikit, lalu ditambah sama kuning telur, sugar dan juga tepung. Lalu nanti terakhir di folding sama egg white. Waktu tersisa 30 menit, langsung aku campur semua bahan yang aku persiapkan tadi untuk membuat mousse-nya. Hofit, Halo, Chef. tumben bikin dessert. Iya, mumpung challenge 1, Chef. Bikin apa sih? Aku mau coba buat mousse, Chef. Cuman ini dari singkongnya. Konsepnya mungkin hampir sama kayak durian yang kemarin, cuman aku pakai white coklat sekarang. White chocolate? Iya. Oke, hati-hati ya sama white chocolate. Dia Teksturnya cukup, gini, Chef. iya cukup manis juga. Oke, Chef. Dan kalau tidak dibalance dengan baik, mungkin bisa terlalu di depan. Ya. Dan milih coklatnya juga ya. Ada yang compound, ada yang couverture. Make sure kamu pilih yang benar. Oke, Chef. Thank you, Chef. Setelah selesai mousse-nya yang aku buat, aku langsung mengambil mold. Aku masukkan ke dalamnya. Tujuan aku ingin mencoba. Siapa tahu nanti set aku gampang bisa keluarin. Tapi kalau nggak set, aku udah persiapkan plan B-nya.
Sebenarnya aku tuh mau bikin pandan kuli, tapi kenapa aku malah ambil jelly bukan agar? Jadi aku langsung cepet-cepet switch aja namanya jadi pandan gel, tapi tetap aku hand blender. Akila, Halo chef. ini bau-baunya kamu buat dessert. Yes. Kamu pakai apa aja? Aku pakai tape ini sama tape ketan hitam. Tapenya di sebelah mana? Tape singkongnya di mana? Tape ketan hitamnya aku buat ice cream. Aha. Tape kuningnya aku buat custardnya di bawahnya. Diplomat nanti aku buat dulu. Ini kamu buatnya ring. Ring. Es krimnya di mana? Tengahnya. Muik gitu. Atau nggak di samping. Ya udah. Tapi intinya ada base-nya shoe. Base-nya shoe. Ada tape singkong ice cream. Yes. Satu lagi apa? Tape ketan hitam ice cream sama custardnya nanti tape singkong. I see. Oke, jadi ketan hitam. Ya nanti ada pandan gel kalau misalnya ada. Oke. Tape ketan, tape singkong itu cocok banget kalau misalnya dikasih pandan. Jadi untuk teksturnya aku kasih pandan gel. Untuk membuat kaldu doenjang jjigae yang rasa ayamnya itu kuat banget, aku harusnya pakai ceker. Cuma karena di pantry nggak ada ceker, aku ambillah sayap ayam. Karena karakteristiknya itu mirip dan banyak kolagennya. Setelah kaldunya bubbling, aku masukin makikoinya agar umaminya cepat terekstraksi. Dan aku juga masukin bubuk cabai untuk mendapatkan warna merah yang menyala dan rasa pedas yang khas. Guys, waktu kalian tinggal 15 menit, oke? Yes, Chef. Ingat, 2 bahan fermentasi yang dipakai. Guys, waktu kalian tinggal 15 menit, oke? Yes, Chef. Ingat, 2 bahan fermentasi yang dipakai. Tersisa 15 menit aku mulai hektik ya, karena doenjang jjigae-ku belum jadi dan aku harus cepet-cepet. Sementara tangan aku juga sakit, agak kesusahan juga sih sebenarnya masak di tantangan kali ini. Waktu sisa 15 menit, aku langsung membuat saus dari angcaunya. Dari si angcau tersebut, aku haluskan terlebih dahulu. Nah, sambil mengerjakan itu, aku melihat barangku yang ada di oven. Karena tadi aku sempat membuat duck crumble dan sekarang aku cek apakah sudah matang atau belum. Ternyata adonan duck crumble-ku sudah matang dan aku tinggal keluarin aja. Di sini aku langsung prepare untuk goreng si rondo royalnya. Jadi setelah si rondo royalnya itu agak ngeset sedikit, aku langsung masukin ke tepung terigu, ke telur, lama di breadcrumb. Oh, ya. Ya, Chef. Pakainya jadi ini tape ketan dengan Angcau sama tape singkong, Chef. 3? Pakai 3, ya. Jadi ini semua fermentasi kamu bikin jadi isian ya? Isian, benar. Sama ada jelly juga gitu, Chef. Oh, ada jelly juga? Ada jelly juga. Tapi kamu bikin tuil lagi? Ya, Chef. Oke. Jadi getuk dengan 3 macam? Ya, Chef. Lalu aku prepare untuk membuat si tuilnya. Jadi untuk crunch elemennya aku tambahin si tuil. Jadi ini sebenarnya coconut tuil. Jadi egg white, icing sugar aku whip sebentar, tambah tepung, desiccated coconut, langsung dicetak dan di oven. Aku memprep tahunya. Tahunya aku potong kotak-kotak, ku siram air panas, dan kutiriskan. Saat kaldunya untuk mapo tofu udah pas, aku bakal bisa naruh tahunya di dalam dan let it simmer. Singkong sudah matang yang aku kukus, lalu aku dinginkan sebentar, lalu ditambah si kelapa parut dan santan sedikit. Lalu aku masukin ke meat grinder untuk membuat si getuknya. Jadi tekstur meat grinder ini kalau keluar tuh mirip sama tekstur getuk yang dijual di pasaran. Waktunya aku bikin diplomat tape singkong. Tapi aku nge-mix si whipped creamnya ini kok nggak set-set ya. Aduh gimana nih, takut waktunya habis. Kenapa ya whipped creamnya tuh nggak bisa ngembang?
Waktu kalian tinggal 5 menit. Chef. Dia siap-siap untuk plating ya. Ya, Chef. Waktu tersisa 5 menit, jadi saus ini yang aku buat dari angcau aku langsung saring. Biar tidak ada tekstur grindil di dalam sausku. Di waktu tersisa 5 menit, di sini komponenku sudah benar-benar selesai semua. Aku udah siap nih untuk plating. Waktu tinggal 5 menit, aku udah hampir selesai dan aku beranjak ke plating. Terakhirnya aku garnish dengan potongan daun bawang dan daun ketumbar agar mendapatkan wangi yang mantap. Angcau. I like angcau. Ini angcau juga segar kalau buat tumisan. Ada yang pakai tadi angcau? Angcau. Si Fajar. Oh, Fajar. Hofit juga pakai angcau. Tapi dia Untuk jadinya dessert. Iya, betul. Si Fajar juga buat ini dia tadi apa? Dessert juga. Getuk. Getuk. Dengan 3 isian. Tape ketan, tape singkong, angcau. Kayaknya paling laku tape singkong ya? Sama tape ketan, mungkin karena paling banyak dijumpai. Ya, karena ada 2 tape di sini, ada kayaknya 3 orang yang bikin dessert. Oke, kita lihat mereka. Ya. Sisa waktunya 30 detik. Ya, Chef. Dari looks dan warna, aku lumayan puas. Tapi pas aku icip, ada sesuatu yang missing ya. Dan di saat itu aku baru ingat, aku lupa masukin black Chinese vinegar. Wah, bisa kurang balance ini dish aku. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Jagoan baru dari ekonomi nanas dan jeruk nipis. Duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis. Wangi segarnya nanas pecah. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis.